bisa hadir lagi di tempat ini dalam rangka menuntut kita semua untuk tetap mengkaji dan mengaji tentang agama kita, dan mudah-mudahan itu semua bisa mengantar kita kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan tentunya kita berharap semoga nanti beliau berkiamat kita dapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pengajian kita mulai, mari kita kirimkan doa selalu Fatihah kepada almarhum Bapak Haji Zubaini, almarhum Bapak Sujarwo yang dulu berdua merupakan perintis daripada pembangunan Masjid Ibu Salah ini. Beliau Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal awwali muqtahimi. Ya Rabbi baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la na'ami. Ya Rabbi waghfir lana ma madha ya wasi'al. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, kita langsung mulai karena tadi sudah dibuka oleh Bapak Ketua DKM. Ternyata saya salah nulis halaman ya, halaman 31. Enggak ada yang megang kitab ya. Wa alaika bitarkil mizah ra'san fa in mazahta nadiran ala niyati tatyiti qalbi muslimin fala taqul illa haqqan. Wajib atas kamu dengan meninggalkan bercanda, terlebih-lebih apabila bercanda kamu menyakiti hatinya sesama muslim. Bercanda boleh Mbanyol, tapi kalau dalam bercandanya Mbanyolnya kok malah menyakiti hati orang lain, nah ini lebih baik nggak bercanda. Nah gitu loh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tumari akhaka wa la tumazihu wa la
ta'duhu mau'idatan fatukhlifahu. Janganlah sombong siapa kamu pada saudara kamu, dan jangan bercanda kamu pada saudara kamu. Maksudnya bercanda tadi yang melampaui batas, bahkan sampai menyakiti hati sesama muslim tadi. Dan jangan berjanji kamu sehingga janji kamu itu enggak kamu tepati. Nah, itu kan termasuk yang kemarin udah dibahas, termasuk ciri-ciri orang munafik. Idza wa'ada akhlafa. Nah, kan gitu. Nah, itu intinya bercanda boleh, tapi bercandanya harus bener. Rasul bercanda. Rasul pernah, bukan Rasul bercanda, Rasul pernah bercanda, tapi bercandanya Rasul adalah benar. Itu pas ada nenek-nenek minta didoakan masuk surga, maka Rasul menjawab bahwasannya nenek-nenek itu nanti tidak akan masuk surga. Kan perempuan tadi akhirnya nangis. Kata Siti Aisyah, orang itu ingin didoakan benar, minta doa beneran, kan gitu. Maka apa jawab Rasul? Wala aqulu illa haqqan. Saya juga tidak ngomong sembarangan, yang saya sampaikan juga yang hak. Artinya nenek-nenek tadi ketika masuk surga akan dirubah menjadi gadis. Itu dalam surah Al-Waqiah, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkaro. Nah, itu kami jadikan perempuan-perempuan yang masuk surga adalah orang-orang yang pada gadis. Nah, maka kita pun sebagai pengikut Nabi boleh bercanda, tapi bercandanya yang benar, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Wa alaika bi izlalil muslimina wa tawqirihim. Halaman 31 ternyata, Pak. Wala siyama ahlal fadli minhum. Wajib atas kamu mengagungkan, menghormati kaum muslimin, terlebih-lebih orang yang mempunyai kelebihan di antara mereka. Kal ulama, seperti ulama, wasyulohai, dan orang-orang soleh, wasyurofai, dan orang-orang yang dianggap mulia, para tokoh lah kalau sekarang. Waman lahu syaibatun fil islami, dan orang yang udah mempunyai uban. Orang kalau udah mempunyai uban kan rata-rata tuh tua, walaupun sekarang banyak bujangan pada ubanan banyak kan gitu, karena gara-gara salah sampo kan itu. Cuman normalnya orang yang udah ubanan itu biasanya udah tua. Nah, diimbangi orang-orang udah ubanan, ya kayak saya gitu, gigi udah ompong, ya enggak, dengkul udah otek, kan begitu. Lagi bangun mah lagi muda, bangun dari sholat, wah, dari ruku ke sujud langsung bus, ya enggak, dari sujud langsung umpamanya diri lagi, wah, karena mah kagak, kudu begini dulu, ngelompongin dulu kira-kira urat mana, tulang mana biar enggak meletuk. Loh, iya apa enggak? Artinya orang yang dengan ciri-ciri seperti itu berarti udah tua. Nah, orang yang seperti itu dalam pandangan Islam harus dihormati. Maka kan enggak boleh nyemir rambut warna hitam. Oh, kan gitu kan? Bahkan dalam, mohon maaf kalau kaitannya pandangan agama, haram hukumnya. Kan gitu. Kecuali ada tujuan yang benar. Tujuan yang benar apa? Mau maju perang. Oh, kalau udah pada ubanan semua, ya begitu musuhnya ngeliat, lah itu kaum muslimin udah aki-aki, udah sikat aja udah. Lah kan ketahuan dari uban. Lah soalnya dalam peperangan itu kan pasti ada mata-mata, ada intelijen. Nah, kalau zaman kerajaan dulu telik sandi. Oh, kalau bahasa Arabnya jasus. Jasus itu ada yang namanya intelijen yang nggak ketahuan kalau dia itu, kan gitu. Namanya intelijen ketahuan ya mati di tempat, kan begitu.
Dia bisa jadi intelijen itu nyamar sebagai tentara tempatan. Loh, luar biasa. Nah, itulah telik sandi. Nah, kondisi seperti itu dibenarkan. Mana kan bukan itu bakasannya. Nah, ulama juga kudu dihormati. Cuman ulama juga bukan berarti harus gila hormat. Begitu nggak disebut kepada yang terhormat, nggak disebut marah. Nah, itu berarti bukan ulama namanya, kan gitu kan? Kan kadang-kadang begitu. Masya Allah. Kemudian wa iyyaka an turawwi'a ahadan minal muslimin au tajfihi au tajfiyahu au tastahzi'a bihi au tastakhiru minhu dan seterusnya. Dan takutlah kamu untuk memberi rasa tidak nyaman, rasa takut, menanamkan rasa ketakutan gitu loh. Ya tidak nyaman. Makanya kalau sekarang itu ada istilah yang lagi dirazia sama pihak kepolisian, knalpot bising. Loh, itu kan gak nyaman. Nah, coba orang-orang yang pakai knalpot bising itu didengarkan di telinganya sendiri. Kalau nggak buat jalan nggak apa-apa. Dia nggak di rumahnya sendiri digas suruh dengerin dia sendiri, ya nggak apa-apa. Tapi begitu dibawa keluar, apalagi gang sempit, ada orok lagi sakit lagi, wah itu pasti sangat-sangat terganggu. Tuh gitu loh diantaranya. Atau kita keras atau menghina kepada seseorang dari kaum muslimin, nggak boleh. Atau kita sombong darinya. Au tanzuru ilaihi bi'ainil istihqar, atau kita memandang dia tapi dengan pandangan ngledek, pandangan meremehkan, pandangan sinis lah kalau bahasa kita. Karena ada orang yang begitu kan. Muter kan, oh? Enggak, jalan. Tapi punya saya muter-muter. Wah, ini orang beres ini. Udah saya matiin aja biar nggak terganggu. Ya ntar dulu iklan. Itu ya, gitu. Udah nggak apa-apa, tenang aja Pak. Jadi saya kurangi. Kadang-kadang kan ada orang melihat, kalau istilah kita, kadang-kadang justru malah buang muka. Baik-baik kalau buang muka, ntar dibungut orang gimana? Lah mukanya dibuang? Lah iya kan? Nggak boleh. Dalam arti konteks-konteks yang seperti itu harusnya kita bisa menjaga. Ya intinya memaafkan itulah. Ya kita bergaul, kadang-kadang bentuk pergaulan itu kan orang itu kan sifatnya macam-macam. Nah kita harus banyak-banyak memaklumi. Yang kita bergaul kan berteman, ada kalanya berteman dengan orang pinter, ada kalanya juga kita berteman dengan orang bodoh. Dan kita tidak pernah didikte oleh kelas. Ya gitu loh maksudnya. Maksudnya kita mau bergaul sama siapa kek, mau orang tatoan kek, mau orang apa, kalau kita bisa menyikapinya dengan baik, dan jangan pernah juga kita meremehkan teman yang kita ajak bergaul. Loh, orang tatoan juga kalau memang menjadi asbab kita itu menjadi hidayah kan luar biasa. Bahkan Nabi ingat gak asbab nuzulnya juz amma itu? Ya surah amma yatasalun itu kan ketika Rasul saat itu kedatangan tamu pembesar Quraisy. Nah, di sela-sela itu datanglah seorang Abdullah bin Ummi Maktum yang buta. Iya, abasa wa tawalla an ja'ul a'ma itu loh. Nah, surah Abasa itu. Nah, walaupun kelihatannya dia buta, tapi ternyata mau menerima keimanan. Nah, itu abasa wa tawalla an ja'ul a'ma itu. Nah, itu kan kita dikasih ilustrasi lah, dikasih gambaran nyata. Kadang-kadang kita begitu, kedatangan tamu, wah
Pak Lurah, Pak Camat umpamanya, atau siapalah. Wah, kita hormatnya kayak apa. Giliran kedatangan tamu yang kurang kita anggap, kadang-kadang maaf kata disepelekan. Saya tadi kok jujur aja sebenarnya. Kalau ini tanya sama admin nih, lepasmu berangkat tamu datang jauh lagi dari Jatisari Cikampek sono. Mana ya saya hambura bener istilahnya. Ngajuin kopi, saya kasih kue, saya kasih kurma. Tolong ini kurmanya dimakan. Karena ini kurma Arab. Lah Bekasi kagak ada kurma lah, emang kurma numbuhnya makan di Arab. Kan begitu kan. Cuman saya izin tadi mau saya ajak. Cuman berhubung beliau katanya mau nganterin anaknya di Al-Aziz, ponakannya. Orang masih jomblo. Udah lihat-lihat dulu dah. Saya tinggal. Nah, kita jangan pernah meremehkan orang. Hanya kelihatan orang tadi itu sepele di mata kita. Siapa tahu orang yang kelihatan sepele seperti itu justru malah membawa kebarokan buat kita. Dan itu mulia di mata Allah. Nah, di situ. Jangan pernah mandang sebelah mata. Ya kecuali PC lain cerita lah. Sebelah mata lah berarti kan iya kan. Nah itu lo agama mengajarkan itu seperti itu. Jangan ketika orang kaya datang dimuliakan luar biasa, dihormati luar biasa, yang orang miskin kemudian disepelekan. Justru orang miskin karena dia nggak pernah makan yang enak-enak, hormati iya, kasih makan yang enak kan begitu kan. Masya Allah, coba itu. Fa inna hadza kullahu minal akhlaqil masy'umati wal af'alil madhmumati. Karena itu semua kita memberi rasa tidak nyaman kepada orang mukmin, kita menghinanya, kita sombong kepadanya, memandangnya dengan pandangan sinis, itu adalah minal akhlaqil masy'umati, termasuk dari akhlak yang ya dianggap jelek lah, yang dicela. Wal af'al al madmumah, dan termasuk perbuatan-perbuatan juga yang dicela. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihasabi imri'in minasyarri ayu haqqira akhahul muslimah. Cukuplah keburukan seseorang itu apabila dia menghina, meremehkan, tahkir itu, mencela kepada saudaranya sesama muslim. Lu bukan berarti kalau di luar muslim boleh, enggak juga begitu pemahamannya, gitu loh maksudnya. Lu iya kan? Ini terlebih-lebih sesama muslim itu ya harus saling bersaudara. Tapi kan buktinya coba kalau dipikir-pikir, lah di Suriah itu seagama loh. Lu iya kan? Sekarang Suriah yang lagi perang itu ya. Terus di mana lagi? Yaman. Seagama. Ribut. Lah iya kan? Ya termasuk di Ukraina. Lama Rusia kan sama aja kan? Jadi kalau perang mengatasnamakan agama yang seperti itu ya naif sekali. Nah, termasuk di sini penekanannya kepada sesama muslim harusnya harmonis. Nah, kalau kita ke dalam bisa harmonis, keluar juga harusnya bisa harmonis. Jadi agama memang benar-benar membawa kedamaian, agama memang benar-benar membawa ya rahmatan lil alamin tadi. Begitu loh. Kemudian yang berikutnya sedikit sekali ini, tapi walaupun sedikit maknanya luar biasa. Wa 'alaika bit tawadhu'i fa innahu min akhlaqil mu'minin. Wa 'alaika, dan wajib atas kamu bit tawadhu'i, dengan tawadhu. Tawadhu itu rendah hati. Fa innahu, maka sesungguhnya tawadhu, fa innahu, maka sesungguhnya tawadhu min akhlaqil mu'minina, itu termasuk akhlak itu bahasa Indonesia ya, udah menjadi bahasa Indonesia. Perilaku ya, budi
budi pekerti. Jadi akhlak itu jamak. Mufradnya adalah khuluq. Kemarin udah kita bahas waktu di awal-awal kitab. Nah, di antara buah daripada agama itu adalah tawadhu. Tawadhu itu apa? Rendah hati, bukan rendah diri. Udah berkali-kali saya sampaikan, kalau rendah diri nggak boleh. Maju Pak. Oh enggak. Wah, itu namanya bukan rendah hati. Rendah hati itu ya mempersilahkan lah. Umpamanya saya disuruh baca doa umpamanya. Nah, sekarang masih mudaan. Kalau begini ngaku muda. Iya kan? Sementara ada abah. Kita persilahkan ke abah yang lebih sepuh. Nah, itu bagian daripada tawadhu. Jangan semuanya pengen dikuasai. Yang nabuh beduk dia, yang azan dia, yang qomat dia, yang ngimamin dia. Nanti jamaahnya siapa? Lah, itu namanya serakah. Loh, kan begitu. Nah, tawadhu itu apa? Tawadhu nanti berikutnya lawannya takabur. Maka kemarin kita diajarkan oleh Allah puasa Ramadan itu kan kata Allah kan la'alakum tatakun itu kan menurut penafsiran Imam Qushairi. Nah, Imam Qushairi ini termasuk ulama yang sufi lah ya, ulama yang ngerti ilmu apa namanya bukan kebatinan itu ya, ilmu akhlak yang mendalam. Tawadhu itu ya orang puasa itu tawadhu. Diajarkan tawadhu. Lah kenapa kok enggak tawadhu? Enggak ada orang puasa itu yang ngaku kuat. Namanya orang puasa ya pasti lemes. Kan gitu. Siapapun orangnya enggak ketemu makan sehari itu ya pasti lapar, lemes, lesu, letih, loyo, lunglai. Apa lagi yang ayo? Lotoy. Iya kan? Siapapun. Lah apa yang mau dibanggakan, apa yang mau disombongkan. Orang enggak ketemu makan sehari aja udah lemes tuh maksudnya. Wa iyyaka wattakabbur. Nah, ini lawannya. Wa iyyaka dan takutlah siapa kamu. Itu ya. Ini sekilas info aja. Dalam redaksi bahasa Arab itu kadang-kadang ada wa alaika. Namanya itu ilzam maknanya, menetapkan. Nah, wa iyyaka itu namanya tahdzir. Warning, peringatan. Wa iyyaka dan kadang-kadang ditafsiri ijtanib, jauhilah siapa kamu wat takabburo pada takabur. Jadi wawunya enggak diartikan, walaupun kadang-kadang wawu kan diartikan wawu atof, maknanya dan. Tapi dalam redaksi iyaka wa itu enggak, wawunya enggak dianggap. Wawu termasuk wawu tambahan. Kalau di Alfiyah iyaka wasarra wa nahwu nasab muhadzirun bimastitaruhu wajib. Pak Sopan udah pokoknya ribet dah itu bahasanya Alfiyah Ibnu Malik kan begitu. Nah, itu iyaka dan takutlah siapa kamu wat takabburo pada takabur. Fa innallaha maka sesungguhnya Allah la yuhibbu al mutakabbirin. Itu tidaklah cinta siapa Allah al mutakabbirina pada orang-orang yang sombong. Jauhilah olehmu akan sifat sombong. Karena Allah tidak suka dalam arti benci kepada orang-orang yang sombong. Bahkan dalam hadis qudsi al-kibriya'u ridai. Kan gitu. Sifat kibriya, sifat sombong itu adalah selendangku. Kan gitu kan? Siapa yang memakainya naza'tuhu, ya kan saya lepas. Enggak boleh. Nah, ini yang berikutnya hadisnya ada waman tawadhu'a rafa'ahullah waman takabbara wadha'ahullah. Dan barang siapa yang tawadhu, maksud tawadhu tadi pengertiannya rendah hati, maka ia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Sebaliknya waman takabbara wadha'ahullah, siapa yang sombong
mengaku besar, mengaku pinter dan lain sebagainya, maka wada'ahullah, dia akan diletakkan dalam arti dihinakan oleh Allah. Jadi sebaliknya, kok orang malah tawadhu, ya ilmu padi. Itu kan semakin berisi kan semakin nunduk, istilahnya gitu. Nah, orang yang mengamalkan tawadhu itu derajatnya akan diangkat oleh Allah. Tapi orang yang tinggi, ya padi itu kan kalau berisi kan ya itu naik gitu kan, merasa ya begitu dah, merasa bisa, merasa pintar, merasa kaya, merasa kuat, merasa mampu. Nah, sejatinya orang yang seperti itu wada'ahullah akan dihinakan oleh Allah. Itu maksudnya man takabbara wada'ahullah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga man, oleh orang, fi qalbi, yang itu di dalam hatinya man, mithqalu dzarratin, bermula seberat dzarrah. Dzarrah itu kalau sekarang itu kalau dulu kan diartikan biji sawi. Ya karena dulu belum ada kacamata. Iya, biji sawi itu udah paling kecil. Ternyata biji sawi itu bisa ada yang lebih kecil lagi, yaitu diartikan molekul. Ternyata molekul itu kan dipecah lagi kan. Atom ya. Atom ternyata bisa dipecah lagi menjadi molekul kan gitu ternyata. Proses pemahamannya seperti itu gitu. Ya artinya apa? Sekecil apapun orang yang mempunyai sifat sombong, ia tidak akan masuk surga. Nah, orang yang gak masuk surga gimana? Kan dia ada iman. Iya, dia ada iman. Tapi dia digarang dulu di neraka sebagai penebus sifat sombong. Maka kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasul itu kan penting sekali. Itu yang membedakan antara orang yang beragama dan orang yang tidak beragama. Orang yang mengatakan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, andaikan masuk neraka, maka dia tidak akan khulud, tidak akan kekal abadi di neraka. Tapi kalau orang yang tidak beragama, tidak percaya akan adanya Tuhan, tidak akan percaya akan adanya Allah, dia di neraka itu khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Nah, orang mukmin muslim maksiat ya tetap masuk neraka. Cuman imannya itu tidak membuat ia kekal di neraka. Itu bedanya. Gitu loh, yang membedakan kan di situ. Wa qala alaihi salatu wassalam al-kibru batarul haqqi yakni radduhu wa ghamtun nasi yakni ihtiqaruhum. Apa yang dimaksud kibir atau sombong atau takabur? Kata Nabi, sombong adalah batarul haq, orang yang menolak kebenaran. Awas loh, kadang-kadang kebenaran itu datangnya dari orang yang remeh-temeh, yang kita sepelekan. Kadang-kadang karena orang yang menyampaikan kebenaran itu kita anggap orang yang sepele, kan cenderung kita menafikan. Nah itu bagian daripada sombong. Maka nggak boleh. Wa ghamtun nas, dan meremehkan, menghina manusia, itu bagian daripada sombong. Maka ujub itu penyakit bahaya, tapi membahayakan diri sendiri. Tapi kalau sombong, ini pertama membahayakan diri sendiri, membahayakan juga orang lain. Kenapa? Karena sifat sombong ini kan meremehkan orang lain. Ya namanya takabur, lawannya itu kan tasghir, menganggap orang lain itu kecil.
Nah, ketika orang yang takabur sudah mengecilkan, meremehkan orang lain, maka dampak yang ditimbulkan itu bukan hanya membahayakan diri sendiri, tapi juga berbahaya untuk orang lain. Nah, itu yang bahaya di situ. Ujub itulah biang utama takabur. Nah, takabur itu buah daripada ujub. Begitu loh. Ujub kan membanggakan diri. Akhirnya dia kelamaan membanggakan diri, melahirkanlah sifat sombong, takabur tadi. Nah, kan gitu. Nah, ketika udah takabur itulah membahayakan gitu loh. Wa man nadhara ila nafsihi bi'aini ta'zim wa ila ghairihi bi'ainil istisghar fa huwa minal mutakabbirin. Nah, dan orang yang memandang kepada dirinya dengan pandangan ta'zim, agung, besar, dia menganggap dirinya ini orang hebat, orang pintar, orang kaya, orang bisa. Sementara dia memandang kepada orang lain itu dengan pandangan meremehkan, ngenyek kalau bahasa Inggrisnya. Ngenyek itu bahasa Inggris ya? Anggap aja bahasa Inggris lah. Ya itu, lu mah nggak ada apa-apanya. Lu mah, itu namanya istisghar. Ya, sogir itu. Akhirnya kan meremehkan orang lain. Nah, orang yang nadhara ila nafsihi bi aini ta'zim wa ila ghairihi bi ainil istisghar fa huwa minal mutakabbirin. Ia termasuk dalam kelompok orang-orang yang takabur, orang yang sombong. Maka kata iblis kan pandangannya begitu, ana khairun minhu, saya lebih baik dari Adam. Yaitu menganggap dirinya lebih baik dibanding orang lain. Itulah penyakit iblis. Walil mutawadhi'ina wal mustakbirina ammaratun yatamayyazu ba'duhum an ba'dhin. Dan itu tetap bagi al-mutawadhi'in, orang-orang yang tawadhu, wal mutakabbirin, dan orang-orang yang sombong, ammaratun bermula utawi ciri-ciri. Yatamayyazu boleh, yutamayyazu boleh bacanya. Yatamayyazu yang bisa menjadi beda. Apa ba'duhum sebagian mutawadhi'in dan mutakabbirin an ba'dhin dari sebagian yang lain. Nah, orang-orang yang tawadhu, rendah hati tadi, dan orang-orang yang sombong, mutakabbirin, masing-masing mempunyai ciri. Yang itu bisa dibedakan satu dengan yang lain. Dan mohon maaf, kadang-kadang ada yang orang mulutnya kelihatannya tawadhu, tapi hatinya, awas loh, ini kan sifat hati kan. Mungkin mulutnya, waduh, saya mah gini, tapi hatinya lain. Maka beratnya di sini. Maka yang bisa merasakan itu ya rasa itu sendiri, kan gitu. Lah terus bagaimana ya, kan agama di antaranya kan harus pakai rasa. Zahir mungkin iya gitu loh, tapi rasa itu tidak bisa dibohongi. Orang boleh tutur katanya, lemah lembut, segala macam, santun. Tapi kalau bicara masalah hati, akan buah di situ. Luar biasa. Ini pokoknya orang-orang yang sudah mateng lah dalam kejiwaannya, yang bisa merasakan itu semua. Wa qala alaihi salatu wassalam, famin amaratil mutawadhi hubbul khumul wa karahiyatis suhrah wa qabulil haqqi mimman jaa bihi min syarif awadhi. Di antara ciri-ciri orang yang tawadhu, orang yang rendah hati, adalah hubbul khumul. Khumul di sini itu cinta, ya kumel,
Ya maksud dia biasa gitu loh maksudnya. Pakaiannya ya biasa. Ini pembandingnya. Wa karahiyati syuhrah, dan benci dia terkenal, populer. Bukan berarti orang yang populer itu sombong, enggak. Gitu loh. Itu diantara ciri-ciri tawadhu adalah dia cinta kesederhanaan lah. Humul itu bisa diartikan sederhana itu. Dia ya apa ya? Low profil lah, istilahnya gitu. Dan tidak ingin muncer, tidak ingin nyohor. Itu maksudnya. Nah, nggak ingin nggak ingin lah, gitulah kurang lebihnya. Wa qabulil haq, dan mau menerima kebenaran. Nah ini yang berat. Kadang-kadang orang kalau itu udah sombong, nggak mau, apalagi kalau yang ngasih tahu bocah kemarin sore, udah nggak mau. Nah menerima kebenaran dari mana? Min syarif awazi, baik dari orang yang mulia ataupun orang yang rendahan. Nah artinya dia menerima kritik, mau menerima saran, itu menandakan dia tawadhu. Loh, kalau nggak mau menerima saran itu artinya orang yang sombong. Wa minha mahabbatul fuqara wa mukhalatuhum wa mukhalatatuhum wa mujalasatuhum. Di antara ciri-ciri orang yang tawadhu adalah cinta fakir miskin. Makan bareng sama fakir miskin, ya kan? Bergaul, membaur dengan fakir miskin. Kemudian mau mujalasah. Mujalasah itu ya bergaul. Kan jalasa yujalisu, mujalasah, perbuatan yang dilakukan dengan berulang-ulang. Itu mujalasah. Bukan sesekali duduk, enggak, emang udah sering. Loh, Nabi sendiri kan seperti itu. Nabi Muhammad sendiri selain mempunyai sahabat-sahabat pemberani seperti Umar bin Khattab, orang yang kaya raya seperti Utsman bin Affan, kemudian Abdurrahman bin Auf, Nabi juga dikelilingi dengan Abu Dzarrin Al-Ghifari, kemudian Bilal bin Rabah, dan sahabat-sahabat miskin yang lain. Nah ini untuk mengikis rasa takabur, ya itu diantaranya. Jangan mentang-mentang baru dipanggil apalah umpamanya mendapat kedudukan inilah, kemudian perasaan memandang orang lain itu dengan remeh temeh, sama fakir miskin nggak peduli dan lain sebagainya. Tahu begitu. Wa minha kamalul qiyam bihawil ikhwan hasabal imkan ma'a syukrin wa ma'a syukri man qoma minhum bihaqqihi wa udhri man qasara. Di antara sifat-sifat tawadhu, ciri-ciri tawadhu adalah mau melakukan bihukukil ikhwan, dengan hak-hak saudara. Kalau di sini ya berarti hak-hak tetangga. Tetangganya kesusahan ya gaul. Dalam arti harus masangin tenda, minjemin kursi, bantuin kebutuhannya ini dan itu maksudnya. Terus mau berterima kasih man qoma minhum bihaqqihi. Ya ada yang bantu ya kita berterima, waduh terima kasih ya, umpamanya kegiatan ini telah didukung gini. Andai kan nggak bisa karena ada udzur, ya termasuk wa udhriman qasara, mau menerima alasan orang yang memang berhalangan, kamarnya begitulah, menerima udzurnya orang yang PPK. PPK itu pepeko, kalau bahasa Jawanya pepeko, kalau bahasa Sundanya sama PPK nya. Ada tuh bah? Nggak ada. Orang PPK salah dulu, salah. Orang yang udzur. Nah, orang yang berudzur ada halangan segala macam, nah itu termasuk mau memaklumi. Tuh istilahnya begitu.
Nah kan gak semuanya orang bisa bantu dia. Nah, orang mengajukan alasannya apa? Loh kan gitu. Itu diantaranya. Kemudian wah banyak juga ini ngajinya. Wa min ammaratit takabburi mahabbatut tasaddur fil majalis wal mahafil wa taqaddum 'alal aqran wa tazkiyatin nafs wa sana 'alaiha. Dan di antara ciri-ciri takabur sombong adalah cinta dia menyodorkan diri, muncul tampil yang berlebihan lah. Itu maksudnya fil majalis, dalam majelis pengennya di depan terus. Oh iya tuh. Wal mahafil dan upacara-upacara. Wah ada upacara keagamaan, wah seolah-olah wah kan gitu kan. Wah begitulah. Wa taqaddum 'alal aqron, dan ia pengennya maju melebihi sama teman-temannya. Itu taqaddum. Wa tazkiyatin nafs, dia merasa dirinya yang benar, mensucikan diri. Wa tsana 'alaiha, memuji kebangetan kepada dirinya. Wah saya mah umpamanya gitu ya. Kalau timbang sampo sasetan, wah cuman saya buat saya buat cuci motor atau saya buat cuci, wah apa umpamanya, Allah sombong banget. Lah terus bagaimana? Krimbat dong umpamanya, anaknya begitu. Lah itu kan artinya maaf kata meremehkan kelas orang yang ngopi, samboan sasetan. Lah beda kalau ngopi sasetan mah. Saya mau gak doyan. Bukan kok ngeremehin sasetannya, kagak. Manisnya yang kagak doyan. Begitu Bang Endi. Ya kalau kopi sasetan yang pahit itu kan ada. Nah itu lain cerita lah. Ya kan begitu. Jadi gak maunya bukan karena ini, tapi karena pahit. Oh gitu loh. Apa itu? Desa ya. Wa tasadduqu fil kalam wa tabajjuz, besok lah itu. Ya udah nanti diulang. Karena udah isya ya. Udah ada nih mah. Ya ntar diganti tengah-tengah itu. 14. Ya. Itu belum ada di luar-luar ya? Yang luar ini kan terlambat. Oh. Oke, kalau gitu kita tuh bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.